Halo adik-adik Pia, selamat hari Minggu, berkat dalam. Apa kabar semuanya? Karena harap adik-adik semua beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan, sehingga masih bisa beraktivitas secara normal meskipun masih dalam suasana pandemi seperti ini. Nah, minggu ini kita telah memasuki minggu Advent yang kedua. Selama Advent ini kita diajak untuk menantikan kehadiran Tuhan Yesus yang akan kita rayakan kelahirannya di hari Natal. Siapa nih yang udah gak sabar merayakan hari Natal? Sama Karno juga. Nah, Karno harap di dalam masa penantian ini kita tidak terus pasif atau loyo, tapi sebaliknya kita tetap aktif dan semangat, termasuk aktif dan semangat mengikuti Pia pada minggu ini. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita mulai. Mari kita awali pertemuan pada minggu ini dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, adik-adik, sebelum memulai Pia pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik ambil sikap doa yang baik, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Sehingga kami dapat bangun dengan badan yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti Pia. Berkati kakak-kakak dan bunda-bunda, dan juga berkati kami, supaya apa yang diajarkan oleh kakak-kakak dan bunda-bunda dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak Pia. Salam sehat, berkat dalam. Nah, anak-anak, puji syukur dan kita panjatkan terima kasih sama Tuhan bahwa Tuhan senantiasa baik terhadap kita. Anak-anak, kita bersyukur ya pada kesempatan pagi ini kita masuk pada Advent kedua. Nah, anak-anak, bacaan pada pagi hari ini diambilkan dari bacaan Injil dari Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Silahkan anak-anak duduk manis, sikap yang baik. Kalau ada kitab suci dibuka ya. Nah, dibacakan Bu Emi dulu. Ini kisah tentang Yohanes Pembaptis. Nanti anak-anak akan tahu siapa itu Yohanes Pembaptis. Nah, bacaan Injil Bu Emi bacakan dulu ya. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, kepada guru, "Apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa dan daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya.
tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberikan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Demikianlah bacaan Injil yang dibaca dari bacaan Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Nah, anak-anak, pada kesempatan pagi ini kita tahu bahwa Advent kedua ini artinya kita harus menyiapkan hati kita untuk menyambut Natal nanti ya anak-anak. Nah, di dalam penyambutan Advent yang kedua ini, di dalam menyambut Natal nanti, kita sekarang mendengarkan kisah tentang Yohanes Pembaptis. Kita tahu anak-anak bahwa Yohanes Pembaptis itu dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Elisabeth, suaminya yaitu Zakaria. Nah, siapa tuh Elisabeth itu? Nah, Elisabeth itu adalah sepupu dari Maria, di mana Elisabeth itu sudah tua. Begitu juga dengan Zakaria. Zakaria suaminya itu adalah seorang imam, juga sudah tua. Tetapi karena ketekunan Elisabeth di dalam berdoa menanti seorang anak, maka Tuhan mengabulkan. Elisabeth akhirnya mempunyai seorang anak. Dan pada saat itu kita tahu Zakaria awalnya merasa, loh saya kan sudah tua, begitu. Tetapi karena waktu itu Zakaria akhirnya mengimani bahwa Allah Maha Kasih. Nah, saat Yohanes Pembaptis itu lahir, di mana yang awalnya karena tidak ada keraguan sudah tua punya anak, waktu itu dia bisu. Nah, pada saat Yohanes Pembaptis itu lahir, mau diberi nama, begitu menyebutkan nama Yohanes, diberi nama Yohanes, seketika juga itu Zakaria bisa bicara lagi. Nah, anak-anak kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu seorang yang taat. Dia selalu berada di tempat-tempat untuk memberikan kesaksian, mengajak para orang-orang untuk bertobat, ya. Artinya kembali ke jalan yang benar, ya. Memberikan ajaran untuk selalu berbuat baik. Nah, pada saat itu ada prajurit juga tanya, apa yang harus aku lakukan? Di mana Yohanes Pembaptis mengingatkan, tidak boleh sewena-wena, tetapi harus selalu mencukupkan apa yang ada padanya, tidak boleh merampas harta orang lain. Nah, begitu juga dengan pemungut cukai. Pada waktu itu pemungut cukai juga bertanya kepada Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis di situ mengingatkan supaya tidak selalu sewena-wena. Artinya tidak boleh meminta pajak melebihi atau merampas kekayaan orang-orang. Yang membayar pajak itu harus disesuaikan dengan apa yang sewajarnya saja. Nah, anak-anak, di sini ini juga kita mengetahui ya bahwa Yohanes Pembaptis ini juga kesukaannya dia selalu berpuasa. Dia hidupnya di padang gurun. Dia selalu berdoa tekun ya. Tetapi di situ Yohanes Pembaptis selalu memberikan penjelasan akan datang Sang Mesias. Nah, Sang Mesias itu sendiri artinya bahwa nantinya akan memberikan keselamatan buat yang percaya kepada Mesias. Siapa tahu Sang Mesias di sini? Sang Mesias adalah Yesus sendiri. Jadi Yesus itu adalah Sang Mesias yang memberikan keselamatan. Ya, makanya di sini kita lihat anak-anak bahwa Santo Yohanes itu mengajarkan kepada orang-orang untuk selalu berbagi kepada orang-orang yang kekurangan. Nah, itu juga perlu kita contoh, perlu kita teladani bahwa kalau kita diberkati oleh Tuhan lebih, kita harus berbagi kepada teman-teman kita, kepada yang di sekitar kita. Nah, itu adalah wujud persiapan Advent,
ya, hati kita menyiapkan untuk berbagi. Nah, sehingga dengan berbagi itu kita merasa sukacita. Nah, itu ya. Terus kita juga mengetahui bahwa di mana Yohanes juga mengingatkan lagi bahwa akan ada datang Sang Mesias. Nah, itu juga kita percaya bahwa di dalam Advent ada harapan, ada harapan. Di sini Tuhan Yesus nanti pada Natal akan lahir dan situ akan memberikan juru selamat. Nah, di situ Yohanes Pembaptis juga berkata bahwa kalau aku membaptis dengan air, tetapi nanti akan datang seorang Mesias akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, kita tahu nanti setelah Tuhan Yesus lahir, nanti juga Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus, ya. Nah, Yohanes Pembaptis di dalam membaptisnya selalu berada di Sungai Yordan, ya, di Sungai Yordan di sini. Nah, kita tahu anak-anak betapa baiknya Yohanes Pembaptis ya, selalu mengingatkan ke hal-hal yang baik, tetapi sayang di sini Raja Herodes selalu melakukan sesuatu yang jahat. Nah, pada saat Yohanes mengingatkan kejahatan Herodes, malah sebaliknya Yohanes di sini dimasukkan di dalam penjara. Ya, demikian adik-adik, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang luar biasa, mengajarkan selalu kebaikan buat orang-orang untuk selalu bertobat. Apa tuh bertobat? Bertobat itu melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang tidak baik, akan mengakui kesalahannya dan tidak mengulang perbuatan yang tidak baik itu lagi, tetapi berbuat baik. Demikian adik-adik kisah tentang Yohanes Pembaptis di sini. Pada intinya bahwa Santo Yohanes Pembaptis meminta agar semua orang untuk apa? Berbuat baik, suci, dan benar. Nah, itu yang perlu kita teladani ya. Kita tidak boleh jemu-jemu adik-adik. Kita harus selalu berbuat baik, suci, dan benar. Karena itu kita minta pimpinan Roh Kudus. Nah, adik-adik, contoh sederhana, bagaimana saya berbuat baik? 1, bangun tidur, adik-adik merapikan tempat tidur. Setelah itu adik-adik juga berdoa, memohon ucapan syukur kepada Tuhan. Saya percaya adik-adik pasti melakukannya ya. Apalagi di masa Advent ini ya, kita harus menyiapkan hati kita untuk membantu orang tua kita merapikan tempat tidur. Kalau sudah besar mungkin habis makan mencuci piringnya sendiri, menyapu, dan banyak hal yang harus dilakukan. Nah, kita tahu bahwa keluarga Kristiani juga harus selalu mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya, yaitu doa bersama di dalam keluarga. Apalagi masa Advent ini adik-adik, mari kita tingkatkan berdoa bersama dengan keluarga. Artinya selalu berdoa, disempatkan berdoa sama mama dan papa di rumah. Ya, inilah kebiasaan yang sederhana, tetapi adik-adik pasti bisa melakukannya bersama anggota keluarga yang lain. Baik sama mama, sama papa, sama adik, ataupun sama kakak. Sehingga adik-adik kita tahu bahwa semuanya itu akan membentuk sebuah gereja kecil. Nah, jadi kita tahu ya, gereja kecil di sini adalah keluarga. Ya, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, semoga Advent yang kedua ini akan menjadikan keluarga-keluarga kita menjadi gereja-gereja kecil yang berbuat baik dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih adik-adik, kiranya Tuhan memberkati. Berkah dalam, sampai ketemu Advent yang ketiga ya. Terima kasih. Tak terasa pertemuan kali ini akan segera berakhir. Tapi Kak Retno mau kasih 2 jempol dulu untuk adik-adik yang telah aktif dan juga semangat plus juga setia dalam mengikuti pertemuan kali ini sampai selesai. Ini 2 jempol buat kalian, kalian hebat, kalian luar biasa. Nah, Kak Retno mau mengulangi pesan yang tadi telah disampaikan ya. Jadi semoga kita semua beserta keluarga dapat aktif untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kita semua layak untuk menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Nah, untuk menutup ya pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa ya.
Adik-adik ambil sikap doa yang baik, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang terlaksananya PIA pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati kami agar kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan baik dan lancar. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kristus Raja, rajailah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan.